Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aziza Rahab, perwakilan dari kelompok 13 dengan mata kuliah Akuntansi Biaya. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi tentang pekerjaan kelompok saya, yaitu analisa pengaruh harga, lokasi, dan lingkungan terhadap keputusan pembelian rumah subsidi di Perumahan Mutiara Sampurna. Teori keputusan pembelian. Menurut Grand Theory, keputusan pembelian merupakan sikap seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung resiko yang mungkin ditimbulkannya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pembelian. Terdapat 4 faktor perilaku keputusan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis menurut Kotler 2003-202. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan peneliti ada lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Tahap-tahap keputusan pembelian konsumen. Di sini kita bisa lihat ada 6 tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi beberapa alternatif, keputusan untuk membeli, pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Teori harga menurut ahli. Menurut Kotler 2001, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayarkan konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk, barang, atau jasa. Teori lokasi menurut ahli. Menurut Ujang Suwarman 2004-280, lokasi merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi kegiatan seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja. Sedangkan pengertian lokasi menurut Kasmir 2009, yaitu tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Sementara teori lingkungan menurut ahli Supardi 2003, lingkungan adalah jumlah dari keseluruhan benda. Benda tersebut mencakup benda yang hidup juga yang mati, termasuk semua kondisi yang ada di sekitar manusia untuk tinggal. Teori kualitas. Menurut Gasper 1997 menyatakan kualitas adalah totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh produk yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Perumahan Mutiara Sampurna. Perumahan Mutiara Sampurna ini adalah sebuah perumahan yang terletak di Cikarang Selatan. Perumahan ini di bawah naungan PT Aditama Jaya Properti. Sangatlah dikenal dengan harga yang murah dan kualitas yang sangat layak huni. PT Aditama Jaya Properti pun telah berhasil membangun lebih dari 300 unit dengan kerjasama bersama PT Widya Agensi. Penjualan perumahan Mutiara Sampurna berhasil terjual lebih dari 200 unit untuk rumah subsidi. Nah, selain menyediakan rumah subsidi, tentunya perumahan Mutiara Sampurna juga menyediakan rumah komersil. Tapi baik subsidi maupun komersil memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan, sehingga baik harga komersil maupun subsidi masih bisa dijangkau oleh konsumen. Lalu bisa kita lihat di sini tipe Cassandra, yaitu tipe subsidi, dibanderol dengan harga sekitar 168 juta dengan luas bangunan sekitar 31 meter persegi dengan luas lahannya 60 meter persegi. Kamar tidur 2 dengan kamar mandi 1. Tentu ini luas bangunan dan luas tanah yang cukup normal ya di kalangan rumah subsidi. Lalu ada tipe grande yang mewakili komersial, dibanderol dengan harga sekitar 236 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 90 meter persegi. Memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dari sini kita bisa lihat bahwa setiap rumah yang dibangun oleh Perumahan Mutiara Sampurna adalah rumah-rumah yang layak huni. Selain lokasinya, lingkungannya, dan harganya, perumahan di Mutiara Sampurna juga memiliki desain-desain yang sangat kekinian. Teori kuesioner menurut ahli. Menurut Sugiono 2013, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Dalam kuesioner yang dipakai oleh kelompok 13, kita menggunakan kuesioner tipe terbuka. Lalu mari kita lihat apa sih responden menurut ahli.
Menurut Amirin, responden adalah subjek penelitian yang berfungsi sebagai sumber memperoleh tanggapan dengan cara menanyai seseorang yang telah dipilih dan ditentukan oleh peneliti. Kita telah menentukan bahwa responden yang kita pakai dalam meneliti Perumahan Mutiara Sampurna adalah konsumen-konsumen yang telah datang ke PT Widya Agency dan melakukan booking fee. Begitu. Jadi kita menanyakan responden di kantor pemasaran Widya Agency. Lalu kita bisa lihat di sini responden yang dipakai dalam meneliti Perumahan Mutiara Sampurna adalah sebanyak 20 orang. Dan dari hasil kuesioner yang telah kita bagikan kepada 20 orang, kita dapat menyimpulkan bahwa 30 responden lebih menitik beratkan pada desain, lokasi, dan lingkungan bangunan. Sementara 65% tertarik karena harga jual yang masuk akal dan kemudahan dalam pencicilan DP rumah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa proses dalam pencicilan DP rumah juga berpengaruh dalam keputusan pembelian seorang konsumen. Lalu sisanya 5% tertarik karena rekomendasi dari konsumen yang sudah lebih dulu mengambil unit rumah di Perumahan Mutiara Sampurna. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.